Hai teman-teman, apa kabar kalian? Balik lagi ke channel aku, Fit Friday. Hari ini konsep aku konsep The Penthouse karena terinspirasi sama Sim Suryon Oni. Kalau kalian belum nonton The Penthouse, you're missing out karena bakal keluar The Penthouse 2 dan lihat dong, nih like dengan sabuk FV palsu nih, lihat dong. I'm just feeling it today. Anyway, karena kita lagi ada PSBB apa sih? PPKM ya, itulah whatever. Mau kemana pakai baju kayak gini ya kan? Jadi ya udah, aku pakai di video aja. So, konsep hari ini seperti itu. Sesuai sama judulnya dan sesuai sama janji aku yang di video yang lalu, hari ini aku bakal ngebahas banyaknya pesohor-pesohor negeri, mau itu artis, YouTubers, pokoknya selebriti-selebriti yang belakangan pindah ke Bali. Kira-kira apa karena biaya hidup mewah di Bali itu lebih murah? Nah, hari ini aku mau ngebahas semua soal biaya hidup bulanan ala Sultan di Bali. Buat kalian yang punya angan-angan pingin WFH dari Bali atau bahkan pindah ke Bali, tonton videonya sampai habis. Di Bali, sama seperti daerah-daerah lain ya teman-teman, mau dari tempat tinggal, makan, dari yang murah-murah, sampai yang mahal-mahal banget itu tersedia. Tapi buat apa pindah ke Bali kalau nggak ngerasain lifestyle macam Sultan ya kan? Jadi di video ini aku nggak bakal bahas biaya untuk lifestyle di Bali yang budget-budget, tapi aku mau lebih ngebahas biaya-biaya hidup di Bali macam Sultan. Tanpa banyak babi bu lagi, yang pertama hal yang paling mendasar kalau misalkan kalian pindah ke Bali adalah tempat tinggal. Nah, untuk tempat tinggal para sultan itu pasti hitungannya antara hotel atau villa ya kan? Yang paling basic mungkin kalian mau pindah ke tempat atau kamar yang memiliki pool. Mau dinamain apartemen, mau dinamain hotel, mau dinamain villa. Yang jelas ini adalah kamar yang provide fasilitas seperti pool dan lain-lain. Nah, uang bulanannya semasa zaman-zamannya biasa atau sebelum adanya COVID itu biasanya di Bali untuk kamar jenis ini tanpa servis, misalkan laundry dan lain-lain, itu biasanya harganya 4-6 juta untuk yang paling basic. Untuk yang lebih mahal udah jelas ada. Nah, karena sekarang zamannya COVID, seperti yang kalian tahu, memang hunian-hunian di Bali itu rata-rata semuanya didiskon. Apalagi kalau misalkan kalian mau stay-nya bulanan. Jadi untuk sekarang-sekarang ini kalian bisa mendapatkan hunian dengan servis bagus dengan harga yang jauh lebih murah. Mungkin sekitar 2-3 jutaan aja tuh kalian udah dapet kamar yang memiliki fasilitas kolam renang. Tapi ini yang pasti without daily service dan without breakfast ya. Mungkin kalau TV kabel gitu-gitu masih ada yang dapet. Tapi komen dong di bawah berapa sih harga hunian macam kayak gini kalau di daerah kalian. Nah, yang kedua ini yang berhubungan erat sama lifestyle nih. Yang pasti adalah tempat makan dan tempat nongkrong. Untuk yang namanya lifestyle di Bali ini bener-bener didukung banget karena ada banyak banget restoran yang instagramable di Bali. Di daerah Canggu, di daerah Uluwatu, di daerah Ubud dan lain-lain tuh banyak banget restoran yang bagus-bagus, recommended, plus makanannya juga sangat beragam banget. Kalau misalkan kalian mau makan di tempat-tempat kayak gitu nih, budget yang mesti kalian keluarkan untuk 2 orangnya biasanya sekitar 300.000 sampai 600.000 sekali makan. Pastinya tetap aja ada menu yang lebih murah yang bisa kalian pilih, tapi kalau misalkan kalian mau set menu yang full, habis itu minum dan lain-lain itu bakal habis sekitar segitu. Tapi harga-harga ini itu untuk makan macam di restoran kayak gini atau restoran kayak gini. Kalau kalian mau pergi ke yang agak lebih atas lagi, agak lebih up lagi levelnya, mungkin kalian mau untuk pergi ke beach club atau nongki-nongki di kayak bar-bar gitu. Di Bali ini juga banyak banget, karena seperti yang kalian tahu banyak hotel, banyak bar, banyak hotel bintang 5 yang terkenal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kalian mau nongkrong-nongkrong dan having the lifestyle, itu biasanya habis minimal kayak 400.000 ke atas untuk 2 orang.
Jadi kalau misalkan kalian mau hidup tiap hari dengan lifestyle seperti ini, itu bisa habis sekitar 9-15 juta. Tapi teman-teman, nggak semua beach club dan kayak restoran atau bar ini sekali masuk kalian mesti bayar uang dengan jumlah segitu ya. Ada juga kok yang free, cuman kan kalian nggak dapat lifestyle-nya gitu. Kalau nggak corona kayak gini, aku pasti bakal nambahin kayak after partinya, kayak biaya ke klub dan lain-lain. Tapi mumpung lagi corona kayak gini, banyak klub yang tutup. Obviously kalian nggak bisa ke klub ya, jadi aku skip aja ke next one. Ketiga, untuk transportasi. Nah, kalau misalkan kalian mau pergi kemana-mana, pasti butuh yang satu ini dong. Nah, ini nih yang bagus tentang Bali, dan mungkin bikin banyak orang yang suka tinggal di Bali, selain mungkin kedamaian yang kalian bisa dapetin di sini ya. Jadi biaya untuk transportasi di Bali itu mungkin kalian nggak terlalu perlu mikirin banget, karena di Bali itu jarak dari satu lokasi ke lokasi lain atau satu daerah ke daerah lain itu benar-benar dekat banget, gampang dan cepet banget kalau misalkan kalian mau kemana-mana. Misalkan aku bilang nih, dari ujung Bali bagian selatan ke ujung Bali bagian utara aja, itu kalian merluin waktu paling cuman 4 jaman. Itu pun udah kayak leha-lehe gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada masalah sama sekali untuk traveling di Bali. Cuman memang di sini agak susah pergi dengan transportasi umum karena bus-busnya itu nggak nyampe ke semua spot-spot kecilnya, karena banyak banget kan spot-spot kecilnya gitu. Nah, bus-busnya di sini itu ada cuman di jalan utama aja. Terus nggak ada yang namanya angkot atau kendaraan umum lain. Tapi untuk kalian yang mau nyoba gaya hidup Sultan, masa mau pergi pakai bus kan? Jadi di sini kalian bisa pergi kemana-mana itu mungkin pakai Grab ataupun pakai Gojek, Gokar, GrabCar, ya gitulah. Biaya Grab atau Gojeknya dari satu daerah ke daerah lain pun itu juga murah-murah banget karena dekat-dekat banget. Apalagi sekarang itu udah agak jarang yang namanya macet-macet di beberapa titik di Bali. Biasanya dulu kan kalau misalkan kalian ke Canggu itu udah pasti macet. Nah, untuk harga sewa motor per bulannya itu kalian bisa sewa dengan harga sekitar 500 ribuan per bulannya. Nah, untuk mobil, mohon maaf nih, aku nggak tahu biaya sewa bulanan dan apakah ada yang menyewakan untuk bulanan. Nah, untuk bensin ya tergantung seberapa intens kalian pergi kemana-mananya. Tapi seperti yang aku bilang tadi, di Bali itu deket banget objek satu sama lainnya, jadi nggak perlu worry untuk biaya transportasi ini lagi-lagi. Jadi kalau misalkan di total kalian mau ngerasain hidup rasa Sultan yang banget to the max banget gitu ya, mungkin kalian bisa nyiapin budget segini untuk tiap bulannya. Tapi nggak ada salahnya untuk pindah ke Bali dulu, rasain dulu gimana enaknya bisa pergi ke mana-mana, hotel bintang 5, bar, beach club, dan lain-lain tuh tiap harinya, dan tetap bisa kok pergi ke tempat-tempat itu dan ngerasain gimana tempat-tempatnya, plus kayak foto-foto Instagram cantik tanpa ngeluarin budget segini. Nah, kebetulan ini juga aku udah buat video versi budgetnya, jadi kalau misalkan kalian mau, kalian bisa cek di sebelah sini. Jadi itu aja video aku hari ini. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking. See you in my next video. Bye-bye!